Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak pintar, kita belajar lagi dengan Ibu Lili. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 4. Nah, sebelum belajar silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Mari anak-anak kita mulai belajarnya, yaitu tentang pembelajaran 4 ya. Di mana pembelajaran 4 ini Ibu akan menjelaskan tentang iklan, yaitu iklan elektronik ya. Di sini perhatikan ada gambar, nanti bisa kalian baca ya sampai kalian baca selesai. Kemudian nanti kalian pahami apa isi dari bacaan tersebut. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada iklan yang ada di televisi ya, yaitu tentang gambar partai-partai politik dalam pemilu tahun 2014. Iklan tersebut yaitu untuk mengenalkan kepada khalayak tentang partai-partai politik peserta pemilu tahun 2014 ya. Jadi melalui iklan ini agar masyarakat dapat mengetahui partai politik yang mereka pilih sesuai dengan hati nuraninya. Nah, kemudian juga ada iklan tentang ajakan kepada khalayak untuk membeli aplikasi pendidikan anak berbahasa Indonesia ya. Nah, ini seperti ini gambarnya. Jadi iklan ini ditayangkan melalui internet. Jadi berdasarkan isinya, iklan ini termasuk ke dalam iklan pendidikan. Kemudian juga di sini ada iklan yang ditayangkan melalui televisi. Ini iklan berisi ajakan kepada khalayak untuk menggunakan sampo. Pada gambar iklan ini menggunakan sampo sehingga rambut akan menjadi bersih, kuat, dan lebat. Nah, dilihat dari sisi iklan sampo ini termasuk ke dalam jenis iklan kecantikan. Nah, 3 jenis iklan yang tadi ini masih banyak lagi iklan lainnya ya. Bisa dilihat berdasarkan isinya. Nah, di sini perhatikan juga kalian sudah mengetahui ya beberapa jenis iklan elektronik yang dilihat dari isinya. Tadi seperti ada iklan politik, kemudian iklan pendidikan, dan iklan kecantikan. Nah, dilihat dari isinya iklan elektronik ini yaitu bisa ya seperti ini. Nah, di sini ada sebuah keluarga Udin ya. Dia sangat rukun di rumahnya dengan anak dan istrinya, dan juga dia rukun dengan tetangganya. Apabila ada tetangganya mengalami musibah seperti kematian, keluarga Udin memberikan bantuan dengan ikhlas ya. Nah, juga di sini keluarga Udin senang berolahraga bersama ya. Olahraga ini dilakukan pada setiap hari sebelum mereka bekerja atau sebelum anak-anaknya pergi ke sekolah. Kemudian juga selesai senam ya, semua anggota keluarga Udin juga melakukan aktivitas masing-masing ya. Misalnya Udin dan adiknya pergi ke sekolah, sedangkan ayahnya ke kantor, dan ibunya yaitu membuka toko kelontong ya. Jadi selain ibunya yang sibuk mengurus tokonya, Ibu Udin juga menjadi salah satu pengurus koperasi. Nah, koperasi yang dijalankan adalah koperasi simpan pinjam. Anggota koperasi tersebut adalah warga kampung tempat tinggal Udin. Jadi koperasi termasuk jenis usaha yang dikelola bersama. Nah, untuk lebih jelasnya di sini bisa kita baca ya. Ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan kelompok, itu judul bacaannya. Nah, berdasarkan pengelolaannya, usaha ekonomi dapat dibedakan
menjadi dua. Yang pertama adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, ini usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu adalah perseorangan biasanya dan modalnya terbatas ya. Contohnya adalah usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perorangan, yaitu usaha pertanian contohnya. Jadi seorang petani kebanyakan mengelola usaha pertaniannya secara perorangan dan dengan modal sendiri dan modalnya terbatas ya. Kemudian yang kedua yaitu industri kecil. Nah, industri kecil juga ini biasanya dilaksanakan oleh rumahan ya, dikelola oleh secara perseorangan. Contohnya saja misalnya usaha kerajinan, membuat keramik ya atau anyaman dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu usaha perdagangan. Ini juga dikelola secara perseorangan ya. Biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Contohnya misalnya membuka toko kecil, kemudian juga membuka warung ya dan sebagainya. Dan yang keempat adalah usaha jasa, yaitu jasa secara perseorangan juga. Contohnya misalnya usaha salon atau bengkel ya, atau misalnya fotokopi dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik dalam hal modal, pengelolaan maupun dalam hal bagi hasil. Contohnya usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain misalnya ada firma ya. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Nah, ini biasanya orang-orang yang sudah saling kenal. Jadi setiap anggota firma mempunyai hak dan bertindak atas nama firma dan resiko tindakan anggota firma ditanggung bersama. Kemudian yang kedua yaitu CP ya. CP ini adalah perusahaan yang didirikan oleh 1 orang pengusaha atau lebih. Modal CP berasal dari pengusaha itu dan dari beberapa penanam modal. Jadi pengusaha menjadi pimpinan perusahaan dan bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perusahaan tersebut ya. Nah, kemudian juga ada PT, yaitu perseroan terbatas ya. Ini modalnya diperoleh dari penjualan saham. Jadi saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanamkan modal dalam perusahaan. Kemudian jenis usaha kelompok lainnya adalah BUMN, yaitu badan usaha milik negara. Ini adalah perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Ada 3 bentuk perusahaan negara. Yang pertama adalah perusahaan jawatan atau perjan. Kedua adalah perusahaan umum atau perum. Dan ketiga adalah perusahaan perseroan atau persero. Kemudian yang berikutnya yaitu perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan pendirian perusahaan daerah yaitu untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Jadi perusahaan daerah juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, ketiga bentuk usaha yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Jadi kerjasama dalam koperasi itu berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggotanya. Contohnya di Indonesia ada 5 bentuk koperasi, yaitu koperasi konsumsi,
koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, itu bentuk koperasi ya yang ada di Indonesia. Jadi banyak orang yang melakukan usaha di bidang ekonomi, yaitu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nah, di sini nanti bisa kalian diskusikan ya. Yang telah kalian tadi baca, silakan ditulis hasil laporannya, apa isi dari bacaan tersebut. Nah, juga di sini nanti bisa kalian menuliskan jenis-jenis usaha yang dikelola sendiri. Bisa dengan cara misalnya mencari di media-media cetak. Kemudian nanti gambar-gambarnya bisa kalian atau bacaannya bisa kalian gunting dijadikan sebuah clipping. Nanti hasilnya kalian sampaikan kepada ibu dan bapak guru ya, yaitu mencari informasi tentang jenis usaha perseorangan dan mencari jenis usaha secara kelompok, juga mencari jenis usaha tentang koperasi. Nah, di sini juga ada beberapa tabel ya. Di sini ada jenis usaha perseorangan. Tadi apa ya? Udah dijelaskan jenisnya apa saja. Nah, di sini ya, perhatikan gambarnya. Jenis usaha perseorangan contoh tadi usaha sandal cantik ya, atau misalnya perajin wayang dan sebagainya ya. Kemudian juga nanti jenis usaha kelompok contohnya apa ya, misalnya perusahaan kimia ya, yaitu PT, atau kemitraan usaha es krim ya, bisa termasuk ke dalam CP atau firma ya, dan yang lain-lainnya silakan kalian isi. Kemudian nanti kalian bisa simpulkan ya bacaan yang telah kalian baca tadi. Anak-anak pintar, hari ini belajarnya Ibu cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan kita berjumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.